Enggak sih, ini cuma mau tanya aja. Oke, 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 Kalau oke. Ah, gini, saya kan ditawarin terus sama joki ya. Joki tuh neror saya terus gitu. Saya tuh mau Mm-mm. dibantu lah buat apa? Udah nggak bayar, pokoknya nggak bayar Shopee, nggak bayar apa gitu kan. Sedangkan saya kan nggak pernah kayak gitu dan saya tuh Mm-mm. aman-aman aja selalu bayar gitu. Cuma Mm-mm. saya risih oke, juga setiap hari saya tuh ditawarin joki terus dan saya diiming-imingin nanti dapat uang sekian dan lain sebagainya. Yang saya mau tanyakan, seandainya nih oke. saya mau Gelbay, maksudnya sama joki itu tadi di Shopee, apakah nanti data saya masuk B-checking atau gimana ya? Jadi begini ya Ibu ya, tadi saya sudah jelaskan di awal, mungkin Ibu tadi terlewat ya, nggak sempat Iya, nonton. iya, Jadi Kak. untuk penggunaan jasa joki, saya sarankan nggak usah pakai jasa-jasa joki seperti itu ya. Yang pasti Oke. tidak ada joki yang amanah, tidak ada joki yang seperti diilustrasikan, tidak akan ditagih, bohong, bohong ya. Dipastikan itu Oke. bohong ya. Jadi kalau Ibu sekarang banyak sekali ditawari ya sudah, kalau perlu nomor yang masuk menawarkan joki tersebut langsung diblokir aja Bu. Iya, Jadi iya. biar ibu tidak terkontaminasi lagi, mereka bilang tidak akan ditagih, bohong. Mereka bilang nggak akan masuk silik OJK, bohong. Iya, Ya, dia bilang karena gitu, Kak. sejatinya bukanlah data yang mereka. Sekarang gini logikanya, mereka bilang nggak usah menggunakan data ibu. Semua data ibu simpan, pakai data yang kami buat. Ya, kalau seperti itu, kenapa sih joki nggak memperkaya diri mereka sendiri saja? Mereka mereka bisa kaya kok dengan bikin akal-akalan data, bikin KTP dan lain sebagainya kan. Ajukan saja oleh joki sendiri. Kenapa harus beriklan? Kenapa harus menawarkan ke pihak lain? Ya, alhamdulillah banyak Iya. sekali yang Allah memberikan ya saya untuk menasihati mereka. Untuk apa bunuh diri? Untuk apa minum baygon? Masalahnya makin banyak, aibnya iya untuk keluarga. Iya. Iya, 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 Makanya iya. lebih baik dia berbunga daripada anak beranak dia harusnya itu. Ya. Iya, iya, Oke, iya. Ibu Iya, Emi. iya. Jadi andai Oke, kan cukup. saya rajin bikin status dalam waktu Ya. sebulan 2 bulan gitu ya, Pak ya. Ya, nggak usah terlalu lama sih ya. Mungkin 2 minggu saja sudah cukup kok. Orang Iya, itu pada Oke. mengerti ya, karena melintas di beranda mereka. Oh ini Bu Emi bikin status. Jadi kalau ada ancaman atau apapun mereka sudah paham Bu. Itu aja sih yang bisa menolong saat ini ya. iya. Terima kasih Oke. Bapak ya. Iya, Sama-sama. maaf ya. Iya. Iya. Oke. Mm-mm. Yuk lanjut, Mbak Dede Susanti. Nggak, kita manfaatin waktu sesingkat mungkin ya, nggak usah terlalu panjang, sesimpel mungkin aja. Biar lebih jelas poinnya. Mbak Dede, bisa buka mikrofonnya? Karena kalau kita aja yang berbincang Pak Haji, kayaknya mereka nggak nangkap. Kita suruh mereka naik, biar mereka yang bertanya gitu kan. Ya, Seperti nanti apa sih mau ya. mereka gitu Selamat loh. malam. Selamat Iya malam, Ya, Pak. malam, malam. iya malam. Saya punya aplikasi Watas, Tinga, Mm-mm. Mm-mm. Pinpin Plus. Oke. Ya, seperti itu. Ada 8 aplikasi. Aman nggak Mm-mm. kalau Kuota digabaikan? Singa Pin Plus. Oke, gimana? Mm-mm. Sama pinjam yuk, sama pinjam duit. Oke, pertanyaannya aman kalau Digabaikan. Soalnya nominalnya gede, Pak. digabaikan. Oke, saya boleh tanya sedikit dulu nggak sama Ibu? Ibu kira-kira aman yang menurut Ibu itu aman yang seperti apa? Biar kami bisa nangkap Ibu, karena kami nggak bisa juga nembus apa yang ada dalam pemikiran Ibu ini. Aman itu aman yang Makanya seperti apa sih? saya belum paham masalah perpinjolan, Pak. Jadi eh, kontak darurat, keluar kontak darurat atau dia mempermalukan kita gitu, Pak. Jadi ini aplikasi ini memang pantas nggak buat digabaikan. Takutnya dia kontak darurat atau kayak harga diri kita dipermalukan gitu. Ya. Oke, lanjut lanjut Pak Haji. Oke, kita kasih ya. Agak tipis ini, nggak terlalu dalam sih. Iya, iya. Jadi aman atau tidak gitu kan ketika Oke, aplikasi ini digagal bayar. Aman atau tidak? Yaitu pertanyaan yang kadang oke. buat kita mudah jawab dan sulit juga untuk bilang aman atau tidak ya. Sulit, sulit. Jadi Oke. kalau saya bilang Karena Ibu, nominalnya besar ya, Pak ya Haji, jadi karena nominalnya besar ya. ya begini ya Bu ya. Jadi saya mau luruskan dulu. Kalau Anda berkata atau bertanya aman atau tidak, ya saya bilang tidak ada ya namanya aman dan nyaman saat gagal bayar.
Karena seluruh resiko kemungkinan terjadi itu pasti ada. Karena kalau saya bilang, Ibu aman, tapi besok lusa ada yang nagih ke kontak darurat saya disalahin. Pak Jamal enak aja bilang aman, ternyata kemarin saya diancam-ancam dan lain-lain ya. Sekarang kita rubah ya, bicara aman ya, itu relatif ya. Antara aman itu aman di mana dulu. Kalau mau aman sendiri, bisa dibuang itu SIM card aman buat diri sendiri. Tapi masalahnya nanti kalau ditagih-tagih ke teman-teman bagaimana? Nah itu. Jadi kan amannya relatif ya Bu. Amannya itu sangat bingung. Ini aman dari mana gitu kan. Aman untuk diri sendiri bisa. Jujur aja bisa aman untuk diri sendiri. Tapi aman untuk tidak ditagih seperti yang Ibu tadi bilang. Saya takut disebar-sebar ke data. Atau saya takut ditagih ke kontak darurat. Itu Bu. Yang agak menyulitkan. Makanya tadi nyambung kan dengan yang Ibu tadi siapa tuh lupa. Ya sudah. Tinggal dibuatkan saja status, baik itu di medsos ataupun di status di WhatsApp, statusnya di privasi ya, untuk medsosnya di privasi tadi saya bilang. Jadi sementara itu yang bisa dilakukan meminimalisir seluruh resiko-resiko itu ya dengan cara itu. Tapi menghindar tidak bisa, hanya bisa diminimalisir dengan cara yang tadi saya bilang, dengan cara yang tadi Bang Medi juga udah arahkan. Nggak ada cara lain Bu Dede, hadapi. Nggak bisa itu disebut aman. Saya nggak berani untuk menjamin, ngegaransi ya bahwa apa yang Ibu gagal bayarkan bisa aman ya. Sebatas kalau saya bisa aja untuk menenangkan hati Ibu, aman, tenang aja. Aman sih secara ya banyak orang tuh masih makin meluas ya. Gimana Pak ini nanti ke depannya apakah akan digugat server data? Digugat itu potensi gugat bisa aja dilakukan, tapi apakah itu mau dilakukan oleh pihak dari pinjaman online? Kan tidak pernah terjadi. Kalaupun terjadi, ya hanya berapa persen saja ya. Sekarang yang harus kita amankan karena itu pikiran-pikiran kita Bu ya. Jadi kalau Ibu sudah seperti ini, ya saya khawatir malah. Ibu ketakutan nanti malah berlebihan ya. Jadi please ya. Kata aman itu kita hilangkan. Sekarang kita cari gimana caranya meminimalisir dengan bikin status WhatsApp, kasih tahu ke teman-teman semuanya, gua ada utang, saya ada utang. Kalau terjadi sesuatu, tolong ya maafkan saya. Jadi kalau ada yang nagih, abaikan saja, blokir. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Bang Medi. Boleh nanya satu lagi nggak Bang? Boleh lanjutin aja. Itu sudah dibungkus semua itu. Ini saya banyak yang menawarkan joki-joki untuk permasalahan saya. Apa harus saya pakai joki Bang? Amankah? Oke. Jadi kalau saya rasa Ibu tadi kan mencari aman. Ya, Ibu kan mencari aman. Apakah Ibu menyangka dengan Ibu menggunakan jasa joki itu jauh lebih aman? Ya, rasa saya hari ini kalau memang Ibu mencari aman atau tidaknya itu kan tergantung dengan cara Ibu berpikir saja. Mendingan saya saranin daripada Ibu terlalu panik, Ibu terus-terusan memikirkan urusan dari pinjol ini sementara pemikiran Ibu belum sinkron, mendingan matikan dulu handphone Ibu pergi refreshing dulu deh gitu loh. Nanti kalau udah sedikit agak reda, Ibu cari lagi kami gitu loh. Ya. Yang jelas nggak usah yang aneh-aneh dulu, nggak usah ikut jasa pelunasan utang, nggak usah ikut jasa penghapusan data dan berbagai macam bersihnya. Mendingan itu saran saya gitu. Karena nggak mungkin kita akan memberikan edukasi atau motivasi sementara pemikiran Ibu sedang panikan. Jadi nggak masuk soalnya saya kurang. Iya, jadi temen udah ngasih solusinya. Kartu dicopotin, di reset semua HP-nya biar nggak kena mental loh Bang gitu. Ya sudah Ibu lakukanlah kalau Gimana memang tuh? seperti itu. Itu bagus juga karena memang salah satu ketakutan Ibu ketika melihat persitagihan, Ibu akan fobia sendiri menengok nomor baru. Mendingan ya solusi awalnya memang Ibu kalau ketakutan saya bukan seperti itu. Kalau memang DC datang ke rumah saya bisa hadapin. Yang ketakutan saya takut keluar kontak darurat. Banyak grup-grup di sana gitu, grup-grup kantor. Kalau memang dia keluar dari kontak darurat sejauh dengan pinjol yang Ibu sampaikan, saya berani jamin Ibu berhenti bayar hari itu juga. Yang penting kita pakai seperdata lunas.
Ya, tapi Iya. ibu harus kumpulkan Iya. buktinya. Iya. Misalnya ibu kan ngajukan 2 kontak darurat. Misalnya 1 anak, 1 suami. Tiba-tiba orang tua ibu tahu. Atau saudara tahu, berarti dia sebar data, kumpulkan buktinya, ibu berhenti bayar di pinjol itu. Iya bang, iya. Oke. Ya, jadi ibu hilangkan dulu kekhawatiran ibu, hilangkan dulu drama ibu, supaya ibu tidak dimanfaatkan ini. Tapi kalau posisinya ibu seperti ini, saya selalu mengibaratkan orang yang galbay pinjol atau telat bayar pinjol itu sama kayak orang sakit. Orang sedang sakit aja, apapun obat yang kita berikan, dia telan itu. Sekarang ini ibu hampir mendapatkan obat, tapi obat itu racun. Untung ibu nggak telan. Ya kan ibu bertanya tadi, bagaimana kalau saya menggunakan jasa yang seperti ini? Ya, dan jasa itu belum tentu untuk mengobati penyakit ibu hari ini. Belum, dan obat bisa jadi itu racun ibu, gitu loh. Ya, ibu ya. Iya, iya bang, iya. Ya. Oke, Saya mungkin agak lama tambahkan ya dikit jadi. buat Ibu Dede Susanti ya, tambahkan dikit ya. Jadi kalau Boleh, saya sih memandang hal seperti ini ya, Ibu ini lagi panik. Please ya, tadi saya seirama juga dengan Bang Medi untuk tidak menggunakan jasa-jasa, hindari ya Bu ya. Udah pokoknya Ibu matikan pikiran untuk menggunakan jasa-jasa seperti itu. Please ya, jangan gunakan jasa gagal bayar, jasa pelunasan, jasa apapun ya. Ibu saat ini sedang tadi Bang Medi bilang sedang membutuhkan refreshing dulu, udah Bu, lupakan aja dulu ya. Saya sependapat tadi udah refreshing aja ya. Ibu matikan handphone untuk sesaat ya. Sekira butuh berapa hari ya sudahlah. Ibu ini udah sangat takut kelihatan dari intonasi suara dan lain-lain ya. Sudah sangat takut ini. Iya. Fobia dia sudah, fobia. Iya. Jadi apapun solusi yang kita berikan malam ini, ibu ini nggak akan percaya lagi gitu loh. Karena belum bisa nangkap dia pola pikirnya. Ya. Oke ibu nanti bisa gabung di grup Pak Jamal boleh, grup saya juga boleh. Tapi melalui YouTube ibu. Ya. Linknya kita sematkan di YouTube. Linknya tidak ada di TikTok ini. Ya biar Oke, Bu Dede. bisa kita mengedukasinya lebih detail. Oke. Iya, kenapa lagi Bu? Bisa pengarahan lebih jelas lagi Pak, supaya saya tidak ada ketakutan menghadapi DC yang Ketakutan akan ibu tidak hilang malam ini datang bu. ke rumah. Ketakutan ibu tidak bisa hilang seketika malam ini. Ya, karena Ya. ibu sedang meluapkan isi pemikiran ibu sama kami, bukan realita yang terjadi karena galbay pinjol, tapi hanya luapan dramatis yang ada karena ibu ketakutan. Faktanya semua yang ibu bilangin itu nggak apa-apa ibu, ya nggak terjadi juga itu. Karena yang ibu bilang tadi itu pinjol legal. Dan kalau sekarang saat ini kan sedang viral nih kasus-kasus ada kami. Justru mereka itu lebih hati-hati dan sangat sensitif. Ketika mereka menyebarkan data nanti, mereka menakut-nakuti ibu, mereka tidak pernah lagi menyebutkan nama aplikasinya bu. Di posisi dia tidak menyebutkan nama aplikasi, ibu bisa sampaikan kalau mereka itu adalah penipu. Ini Pak, kalau seandainya saya kan jatuh temponya tanggal 25. Kalau ada penelponan nggak usah diangkat. Nggak usah. Nggak usah. Oke. Maaf Pak, saya baru ya, saya belum tahu, belum ngerti. Nggak apa-apa Bu. Belajar, semuanya belajar. Saya juga belajar, Bang Medi belajar. Kita sama-sama belajar ya. Nggak usah takut. Iya. Tidak semuanya juga kita mampu jawab gitu loh. Oke, Bu Dede. Tapi bisa, nggak, maksudnya walaupun kita ganti nomor, dia bisa melacak nomor yang Terlalu jauh Bu, skip tracing ini Pak Jamal. Skip tracing, kita kasih gambaran aja sedikit tentang skip tracing Pak Jamal. Biar tidak terlalu melebar Ibu ini. Jadi gini ya Bu ya, jadi banyak sekali sekarang ancaman-ancaman teror. Saya akan melakukan skip tracing, saya akan melacak keberadaan Anda gitu kan. Begini Bu ya, tidak semudah itu melakukan pelacakan ya, tidak semudah itu.
Ya, sekarang beginilah, polisi nih ya, polisi yang sebagai aparat ya, yang berwenang saja melakukan pelacakan nomor saja, tidak semua polisi bisa melakukan, kecuali yang sedang melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan, ya, yang diberikan wewenang untuk melakukan itu. Jadi, apalagi sebatas pinjol, Bu, nggak mungkin, ya, itu hanya bahasa untuk menakuti, hanya untuk menggertak ibu, membuat ibu cemas. Terbukti kan ibu cemas kan karena ada pikiran-pikiran takut dilacak. Nggak, Bu, nggak sampai sejauh itu. Skip tracing ya hanya dilakukan oleh beberapa pihak saja. Melacak itu hanya boleh dilakukan oleh beberapa pihak, gitu. Seperti itu, Bu, ya. Jadi nggak usah terlalu melebar, nggak usah terlalu takut dengan hal seperti itu. Ibu, kalau saya lihat dari fotonya, ibu pakai hijab ya. Ya tentunya ibu lebih dekat lagi ya dengan Allah. Ya, istighfar aja, astagfirullahalazim. Ya, mudah-mudahan hati ibu makin adem, makin tenang, lebih dekat lagi sama Allah, lebih dekat lagi sama Sang Pencipta. Ibu yakinkan diri ya, ibu sudah pasrah. Sekarang saya pasrah ya Allah, bahwa ini adalah ketentuanmu. Saya diancam-ancam, diteror. Ini adalah sesuatu hal imbas dari saya melakukan sesuatu yang dilarang. Ya, benar kan? Gitu. Sesuatu yang dilarang. Nah, sekarang kita sadari bahwa kita bersalah, ya sudah, istighfar, Bu, ya. Banyak-banyak istighfar. Mudah-mudahan Ibu tenang malam ini, bisa tidur nyenyak, besok sudah bisa fresh lagi ya, Bang Medi juga ya, begitu. Iya. Oke, Bu Dede. Bisa gabung ya ke grup ya. Silakan. Iya, silakan. Ibu mau gabung sama Pak Jamal boleh, sama saya boleh, sama aja, atau dua-duanya Ibu gabung juga boleh, silakan. Boleh, silakan. Ada di linknya, ada di kolom deskripsi video di YouTube ya, di YouTube. Di YouTube cuman adanya. Yang lain juga ikutin akun dari Pak Jamal ini ya. Bantu. Kalau ada topi, kasih Pak Jamalnya topi dulu yang pakai kumis biar makin ganteng deh. Oke, lanjut Mbak Desi. Desiana Luki, Ibu Desiana Luki. Iya, selamat malam. Malam. Ini saya juga baru nih pengguna pinjol nih, Shopee pinjam dan Shopee Mbak letter. Desi kayaknya bisa on cam, bisa on cam dulu sebentar, atau memang ranahnya agak privasi atau kayak mana gitu? Enggak sih, ini cuma mau tanya aja. Oke. Gini, saya kan ditawarin terus sama Joki ya. Joki tuh neror saya terus gitu. Saya tuh mau dibantu lah buat udah nggak bayar, pokoknya nggak bayar Shopee, nggak bayar apa gitu kan. Sedangkan saya kan nggak pernah kayak gitu, dan saya tuh aman-aman aja selalu bayar gitu. Cuma saya risih juga, setiap hari saya tuh ditawarin Joki terus, dan saya diiming-imingin nanti dapat uang sekian dan lain sebagainya. Yang saya mau tanyakan, seandainya nih saya mau Gelbay, maksudnya apa Joki itu tadi di Shopee, apakah nanti data saya masuk B checking atau gimana ya? Oke, silakan Pak Jamal. Sepintas saja, singkat aja. Iya, jadi begini ya Ibu ya, tadi saya sudah jelaskan di awal, mungkin Ibu tadi terlewat ya, nggak sempat nonton. Jadi untuk penggunaan jasa joki, saya sarankan nggak usah pakai jasa-jasa joki seperti itu ya. Yang pasti tidak ada joki yang amanah, tidak ada joki yang seperti diilustrasikan, tidak akan ditagih, bohong ya, dipastikan itu bohong ya. Jadi kalau Ibu sekarang banyak sekali ditawari, ya sudah, kalau perlu nomor yang masuk menawarkan joki tersebut langsung diblokir aja, Bu. Jadi biar Ibu tidak terkontaminasi lagi. Mereka bilang tidak akan ditagih, bohong. Mereka bilang nggak akan masuk slick OJK, bohong. Iya, dia bilang karena sejatinya bukanlah data yang mereka, sekarang gini logikanya, mereka bilang nggak usah menggunakan data Ibu, semua data Ibu simpan, pakai data yang kami buat ya. Kalau seperti itu, kenapa sih joki nggak memperkaya diri mereka sendiri saja? Mereka bisa kaya kok dengan bikin akal-akalan data, bikin KTP dan lain sebagainya kan. Ajukan saja oleh joki sendiri. Kenapa harus beriklan? Kenapa harus menawarkan ke pihak lain? Benar nggak, Bu? Benar-benar, ya itu yang saya takutkan itu, karena tetap pakai KTP saya, kata dia gitu. Iya. Lama-lama ujung-ujungnya, Bu, saya boleh lihat dulu KTP-nya, saya mau lihat NIK-nya dan lain-lainnya. Ternyata Ibu datanya digunakan untuk minjol lain yang lebih parah lagi nantinya ya. Mohon hindari ya, lupakan dengan jasa-jasa joki-joki pinjol seperti itu. Kita semua sepakat di sini yang menonton video ini, TikTok ini, live ini, kita semua lupakan namanya joki. Joki tidak ada yang amanah, joki membuat Anda makin tambah sengsara ya, Ibu Bapak.
Baik, Bapak. Siap. Berarti kalau Shopee itu terdaftar dari OJK ya, Pak ya? Silakan Bang Medi. Kalau Shopee itu terdaftar dan resmi, dia ada di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan. Kalau Baik. untuk P2P-nya itu ada S-Pinjam. Iya. Ya, Ya. resmi itu Ibu. Tapi kalau Ibu cari di dalam daftar P2P, mereka nggak ada nama Shopee, nggak ada nama Aku Laku, nggak ada nama Kredivo. Oh, Emang kenapa kalau mereka legal Ibu? Kan faktanya hari ini Ibu tidak mampu bayar, bukan tidak mau bayar. bayar, iya, iya. Tidak mampu atau tidak mau ini? Jangan Ibu hanya Saya- berlindung nanti di balik video saya sama video Pak Jamal ini. Enggak, saya gini aja. Saya pengen galbay sebetulnya. Pengen karena nggak galbay. mampu. Iya, Oh oke, berarti kan nggak mampu, bukan nggak mau ya? Iya. Karena ini beda nih. iya, iya. Karena nggak mampu. Oke. Cuma punya aplikasi Karena- satu itu aja sih, Orange Iya, aja karena- gitu. Makanya saya karena pengen gagal- bertanya. Ya, gagal bayar itu ya bukan sesuatu hal yang memang disengaja. Setelah minjam lalu langsung digagal bayar, setelah minjam tidak dibayar, bukan itu konsepnya ya. Jadi gagal bayar ini ya memang karena ketidakmampuan, sudah bingung mau gimana lagi, dibayar Iya, pun nggak Pak. bakal mencukupi. Nah itu Bu maksudnya ya. Iya. Bukan sesuatu hal kesengajaan, karena banyak sekali yang menyerang saya mengajarkan untuk tidak bayar utang. Bukan itu, bukan. Karena saya melihat ya di antara teman-teman semua ada yang sudah tidak sanggup, tidak mampu sampai mau nyaris minum baygon. Ya alhamdulillah banyak sekali yang Allah memberikan ya saya untuk menasihati mereka. Untuk apa bunuh diri? Untuk apa minum baygon? Masalahnya makin banyak, aibnya iya untuk keluarga. Oke. Ya Bu ya? Gimana? Ya, Gimana baik, Ibu udah. Desiana? Udah cukup? Udah cukup, Atau masih terima ada kasih. mumpung ada Pak Haji, yaudah gitu loh. Sampai Pak Hajinya lemas aja pertanyain. Saya harus gimana ini ya kalau udah nggak mampu, tinggal sedikit lagi sih, tinggal 3 kali cicilan gitu loh maksudnya. Kalau udah nggak mampu saya harus Iya. gimana gitu. Nah gitu. Waduh, ada topi. Jadi kalau sudah nggak mampu harus gimana gitu. Itu katanya Pak Iya, Haji. Kalau iya. sudah nggak mampu harus gimana. Iya, Bu, betul, kalau betul. sudah tidak mampu, Ibu memang sudah tidak ada kemampuan lagi untuk melakukan pembayaran pelunasan, ya sudah Bu. Mau diapakan lagi? Ibu kan yang mengetahui situasi keuangan Ibu sendiri, yang tahu dompet Ibu sendiri. Ya kalau Ibu memang sudah nggak sanggup, ya sudah nyerah seperti itu Bu. Nyerah. Ya, nyerah saja sudah. Mau gimana lagi? Ibu mau mengupayakan bayar dengan gali lubang tutup lubang, itu berbahaya. Itu sangat tidak disarankan, baik oleh Bang Medi ataupun dari saya. Sangat tidak disarankan. Gali lubang tutup lubang bukan menghilangkan masalah, tapi menambah masalah. Masalah, iya betul. Yang saya takutkan itu di sini itu kalau didatengin DC ataupun diteror tuh saya nggak takut ya Pak ya. Yang saya takutkan hanya masuk di B-checking aja gitu loh. Karena pernah saya itu nggak punya utang di kartu kredit. Sedangkan saya mau mengajukan pinjaman buat mobil tuh nggak bisa. Padahal saya bukan ngutang kartu kredit gitu. Akhirnya saya harus ngurusin, malah habis uang banyak, harus mondar-mandir ke BI dan lain sebagainya gitu. Saya traumanya itu aja. Ya, yaitu berpulang kembali ya, balik lagi ya. Karena ada beberapa, kalau di saya itu, di grup saya, mereka sudah tidak peduli dengan namanya BI checking ya. Dulu BI checking ya, sekarang sudah berubah menjadi SLIK ya. Di tahun 2018 sudah jadi SLIK OJK. Ya mereka sudah nggak peduli lagi, karena bagi mereka SLIK OJK atau mereka terkena SLIK OJK itu adalah sesuatu hal yang membahagiakan bagi mereka ya. Saya juga berharap Ibu pun demikian gitu kan. Seperti itu Bu ya. Oke, tahan dulu Bu Desi. Ini kebetulan ada saudara saya ini Pak Jamal. Kebetulan Pak Rangga ini dia juga salah satu lawyer. Dia ada di daerah Jakarta Selatan. Jadi mana tahu karena sengaja saya naikin biar bisa saling kenal sama Pak Jamal karena satu profesi juga kan gitu. Pak Rangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haji Jamal, salam rekan sejawat Bang. Salam hormat Bang. Salam hormat juga. Assalamualaikum Bang Medi. Assalamualaikum Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini ada senior saya, ini saya harus hormat. Kebetulan ini satu kampung dengan saya Pak Ji. Oh siap. Orang Padang juga, iya orang Padang. Saya keluarga juga banyak di Padang juga ada Bang. Oh banyak juga Pak Ji. Di mana Pak Ji? Ada Padang, di Pariaman kalau nggak salah.
Oh, satu kampung banget ya. Kampung itu Riaman juga. Keluarga dari kakek. Oh gitu. Iya, dia dapat besan di sana di Padang. Oh, iya berarti main lah Pak Haji ke Padang kalau ada waktu gitu kan? Insya Allah, karena mereka juga kemarin bilang mau ke sana katanya, mau ikut nggak? Ya saya bilang lihat aja deh kondisi dan jadwal saya. Insya Allah nanti kita mampir ke sana ya, Bang. Siap Pak Haji, bareng boleh Pak Haji. Oke, gimana Mbak Desi? Masih ada yang mau ditanyakan sama Pak Haji? Enggak sih, udah cukup sih. Alhamdulillah. Udah cukup ya. Alhamdulillah berarti. Berarti nggak usah pakai joki ya kan ya, mending GLP biasa aja, nanti kalau punya rezeki baru diurusin gitu. Soalnya pengalaman teman saya, dia itu pakai joki dapat uangnya emang banyak tapi bagi dua gitu, dan akhirnya dia tetap ditelepon, diteror. Kan sama aja ya kan ya. Iya. Iya. Kalau ibunya berpikir seperti itu bagus. Iya, makanya saya tadi tuh tanya gitu, karena saya di otak saya ini antara iya dan tidak gitu. Antara iya dan tidak, ibunya masih bimbang juga. Ya tadi masih bimbang antara iya mau pakai joki apa enggak gitu. Kalau sekarang sih udah mantap, udah. Alhamdulillah. Iya. Ya terima kasih Bapak. Sama-sama. Ya terima kasih. Selamat malam. Malam. Iya, selamat malam. Oke. Mungkin bisa ditambahin lagi Pak Haji, ini buat teman-teman, kayaknya ini memang agak sulit kita ya untuk mengedukasi mereka, menjelaskan sama mereka. Coba secara dasar aja, apa sih yang harus dilakukan mereka ini di saat pertama sekali baru telat bayar atau baru galbay? Tindakan awal mereka aja dulu Pak Haji, biar terarah, mereka tidak melebar terlalu jauh gitu loh. Ya, kalau saya sih sederhana ya. Tadi seperti saya sudah singgung, ketika mereka pertama kali atau kali pertama gagal bayar, ya cukup ya, banyakin atau misalnya tergabung ya. Pertama sih saya mintanya mereka tergabung dengan komunitas yang sama ya, senasib dengan mereka. Lalu komunitas yang membangun, artinya komunitas yang clear, tidak ada lagi untuk menjerumuskan mereka seperti joki-joki dan lain-lain di dalam komunitas tersebut. Jadi merasa bahwa bukan hanya dia yang saat ini menderita, tapi orang juga banyak di sekeliling dia dengan nasib yang sama. Pertama. Keduanya, seperti tadi secara teknis saya minta mereka untuk mengunci seluruh medsos mereka menjadi privasi, privat. Tidak bisa semua orang bisa melihat. Lalu untuk beberapa platform bisa untuk tidak di-tag ya. Karena sekarang kan banyak banget trennya. Tadi saja saya menerima ya, Pak saya diteror, saya di-tag loh nama saya, muncul katanya. Nah, sementara ini tolong bisa di-off semuanya. Lalu saya tadi sempat bilang untuk kali pertama Anda gagal bayar, ya sudah, ini pasti resiko ke depannya ada. Saya tidak pernah menina bobokan orang-orang ya dengan cara yang makan bubur ya. Saya kasih tahu dulu bahwa semua resiko itu ke depannya pasti ada, mau yang enak dan tidak enak ya. Resiko nggak ada yang enak sih ya. Yang tidak enak sekalipun, paling barbar sekalipun, itu pasti ya Anda bisa terima, dan ini terjadi ya, banyak sekali peristiwa terjadi. Jadi Anda bisa ya tadi melakukan status WhatsApp, bikin status WhatsApp, ini yang paling sering dilakukan oleh teman-teman kita ya di grup. Bikin status selama kurang lebih ya antara 2 minggu 1 bulan bahwa data sedang digunakan oleh pihak-pihak tidak berkepentingan untuk meminjam uang dan lain-lain, ya mohon dimaafkan ya, dan mohon untuk diabaikan, dihapus ya, dan lain sebagainya. Lalu setelah itu ya lebih banyak lagi rajin-rajin nonton perkembangan terkini ya, baik itu di YouTube, baik itu di grup-grup yang sudah kita buat antara grup Bang Medi dan grup saya juga, ya lebih banyak lagi lah ya, biar semakin kaya literasinya. Itu aja sih yang ingin saya bagikan, dan pastikan mental Anda kuat, wawasan Anda cukup untuk misalnya menerima kedatangan desa itu harus gimana. Nah, banyak belajar. Di konten Bang Medi ada, di konten saya ada. Ya banyak-banyak belajar lah. Jangan setelah masuk grup hanya diam jadi penonton, hanya melihat ya, tiba-tiba celetuk aja. Sudah 4 bulan gabung di grup, kira-kira desa masih datang nggak? Gagal itu saya. Ya jadilah seseorang yang ya intinya apa ya,
saling memberikan informasi informatif. Kalian itu ada di grup itu bukan untuk nonton saja, termangu ya, bukan hanya menyesali, menderita, tapi jadikan grup itu ajang silaturahmi untuk saling memperkaya ya wawasan masing-masing, ya itu aja. Pertebal mental, apapun ceritanya pertebal mental. Kalau sekuat apapun informasi yang sudah diterima, tapi mentalnya kerupuk, menerima ancaman teror langsung sudah kayak kerupuk kena kopi, ya sudah selesai bang. Itu sih, ya. Itu sih. Kalau saya mungkin ada tambahan dari teman lainnya. Dari podcast Solusi Pinjol nih katanya Pak Haji. Ini dia bertanya, apakah pinjol wajib dibayar menurut hukum positif dan hukum agama? Kasih gambarannya dulu Pak Haji, gambarannya aja gitu. Ya sekarang begini ya, kalau dari sudut pandang agama, rasanya saya mohon maaf saya nggak bisa jawab dulu ya. Jadi ya secara gambaran ya, kalian teman-teman juga tahu lah ya, yang bertanya pun tahu. Secara hukum agama memang wajib dibayar ya, namanya utang, wajib dibayar. Tapi kan di sini kita melihat, dan saya pun bukan menggiring opini untuk tidak bayar. Tidak bayar itu karena ada ketidakmampuan. Daripada Anda harus melakukan suatu kegiatan yang membahayakan diri sendiri, pakai joki, pakai dan lain sebagainya ya, gali lubang. Nah, secara sudut pandang hukum positif pun ya sama, mungkin tadi rekan Bang Medi juga ya, ini saudara keluarga kita juga, teman sejawat saya juga ya sama ya. Secara hukum positif ya, kalau utang ini tidak dibayar dan pihak dari kreditur ini ingin haknya kembali, ya bisa saja dilakukan gugatan ya. Dan kita kalaupun sampai sejauh itu, sampai benar-benar ya melangkah ya pihak pinjolnya, ya kita taat dan ikuti saja aturan main dari mereka ya. Bukan seperti cara-cara mereka bahwa Anda akan dipanggil sidang pengadilan tanggal sekian, jam sekian, dikirimnya oleh DC, ya nggak mungkin dikirim oleh DC. Ya, jadi itu saja sih ya. Yang pasti tenangkan pikiran kalian bahwa apapun yang terjadi ke depannya, pun termasuk kalian akan diproses atau apapun itu ya, ya sudah, hadapi saja. Dan yang pasti ya semuanya itu nanti ya kalau misalnya sampai digelar di sidang pengadilan atau apapun, ya sudah, ikuti saja prosesnya. Kita akan guide nanti ya, insya Allah ya, kita akan guide mereka. Ya kalau saya masih disehatkan, saya juga akan bantu ya. Kebetulan saya membuat krisis center korban kekerasan pinjaman online. Kemarin sudah launching ya dengan beberapa pakar senior saya, beberapa pakar hukum, dokter hukum. Ya, saya juga ingin mengedukasi ya di sisi lain ya, nggak usah terlalu panik lah ya. Masih banyak teman-teman yang bisa membuat Anda itu tetap tenang situasinya ya. Mudah-mudahan Bang Medi dengan versinya juga mengadvokasi teman-teman yang memang butuh nasihat, butuh advokasi secara hukum ya. Insya Allah ya Bang Medi dan saya satu paham dan kita sepakat untuk menyelamatkan mereka. Kalau perlu kita bantu mereka ya, insya Allah. Jadi untuk grupnya tadi itu Pak Haji, kalau misalnya ada yang pengen masuk itu harus kemana dan seperti apa itu Pak Haji? Grup yang dibikin grup tadi? Grup saya. Saya sudah sertakan linknya, ada di grup, linknya itu ada di setiap video YouTube saya, ada di kolom deskripsi dan di kolom komentar saya sematkan. Nah, saya juga nanti setelah itu membuka Telegram. Telegram lebih intensif lagi, ya lebih mengerucut lagi. Jadi permasalahan mereka makin lebih mengecil lagi, biar saya bisa ikut nimbrung di sana. Kalau di grup sementara ini Facebook itu kan terlalu besar ya, sudah 44 ribuan ya. Saya nggak kehandle karena jujur aja, untuk admin saya ini pada sibuk-sibuk semua. Di antara admin itu adalah istri saya ya. Jadi udah nggak kehandle ya. Kadang-kadang saya ada kegiatan di pengadilan, ada kegiatan di kantor kepolisian, di Polres dan lain sebagainya. Saya udah nggak kehandle Bang, jujur aja. Saya nggak kehandle gitu kan. Jadi saya sengaja buat grup yang bahkan ada grup lagi yang lebih kecil lagi, grup WhatsApp ya. Tapi itu sudah jarang. Saya lebih intensif ke grup di Telegram. Itu sih Bang. Jadi memang harus melalui dari YouTube ya di setiap video-videonya ya Pak Haji ya. Ya. Kalau mau gabung ya. Dengan catatan dan syarat yang tergabung di saya ya, yang tergabung di saya itu orang yang benar-benar sudah insaf tobat, nggak lagi minjol. Ketahuan sedikit saja mereka, oh saya kira-kira rawatan ini gimana ya, masih bisa nggak rawatan? Emang apa sih dirawat gitu? Itu aja Bang.
Oh gitu. Kecuali dia sakit gitu ya. Ini sakit pun tidak gitu ya, tapi tetap juga dirawat gitu ya. Ya, insya Allah kalau mereka bilang rawatan saya sediakan infus yang terbaik. Oke, gini Pak Haji, aku agak penasaran sedikit sedikit sebelum kita turun ini juga, karena ini juga udah mau masuk setengah 12, sedikit aja. Secara sudut pandang Pak Haji, ini dengan Pak Rangga juga, ini kan dua-duanya lawyer ini ya. Secara sudut pandang saja, mungkin nggak kira-kira perkara pinjol ini akan masuk ke ranah perdata nantinya? Silakan Pak Rangga. Oke, sedikit aja gitu loh. Izin Bang Haji, kalau menurut saya, Oke. Ini biar lebih ditegaskan aja nih. 99% itu impossible karena memakan waktu dan biaya. Pak Haji mungkin senior saya, sudah sering menjalani, sudah sering menangani perkara. Biaya perkara itu mahal. Oke. Ya, sepakat. Itu impossible. Jadi kalau lihat di layout yang saya tampilkan ini, jangan dilihat yang berwarna oranye. Jadi yang dilihat itu untuk menguatkan mental dan psikis. Yang merah paling bawah itu obat yang paling jitu dan mendekatkan diri kepada Tuhan kita masing-masing. Oh Ya, yes, sepakat. mantap. Yang oranye ini jangan hiraukan aja, impossible. Siapapun dia mau datang, siapapun dia mau intimidasi, siapapun dia yang ingin melakukan upaya hukum terhadap kakak-kakak atau abang-abang, abaikan. Fokus menghadap ke pencipta, fokus ke keluarga, ngurus anak, suami lebih dekat lagi, komunikasi lebih terjalin, nanti pasti dengan berjalannya waktu akan baik lagi psikis. Itu kan hanya ketakutan kan Pak Haji gitu ya. Betul. Obatnya itu yang paling bawah itu yang saya tulis berwarna merah. Nggak ada yang lain. Oke. Betul. Oke, menurut Pak Haji lagi. Ya, tadi saya sepakat ya apa yang si abang ini tadi bilang, tidak murah berperkara. Memang tidak murah dan tidak mudah. Tidak mudah dan tidak murah. Jadi itu pengeluaran biayanya tidak akan pernah sebanding dengan perkara yang akan digelar ya. Anda utang hanya 10 juta, 5 juta, 7 juta, tiba-tiba dari pihak mereka akan kami gugat Anda ya. Sudah, biarkan sajalah. Itu hanya sebatas ocehan mereka ya. Karena tadi sudah disinggung juga tidak murah. Karena berbayar. Berproses sidang itu tidak gratis, berbayar. Perkara-perkara biaya-biaya timbul ya saat berperkara itu ada. Jadi apakah mereka belum lagi nanti mereka harus membayar kuasa hukum dan lain-lain, sudahlah. Sesuatu hal yang sangat impossible, tadi dibilang 99% ya sama, saya juga mengatakan hal demikian ya. Jadi nggak usah takut. Ya, nggak usah takut. Ya karena kan banyak juga asumsi yang nanti saya diproses ke jalur hukum, nanti diproses ke jalur hukum, nanti dipenjara dan nanti dibawa ke perdata, kan berdasarkan somasi-somasi yang dikirim. Ini satu lagi Pak Haji yang nimbul pertanyaan juga, mungkin banyak juga dari teman-teman, saya mewakili aja ini. Yang somasi itu benaran ditulis oleh lawyer dan dikirim oleh lawyernya, atau memang kopas doang dan dikirim oleh debt collectornya? Ini biar lebih tegas aja nih. Ada beberapa yang dikirimkan ya memang benar dikirimkan oleh pihak lawyer ya. Kebetulan lawyer tersebut yang sering dikirimkan itu dari Tunaiku Amar Bank ya. Itu kebetulan itu rekan saya ya, teman saya ya, sahabat saya. Jadi saya selalu sering aja kalau dia ada tiba-tiba member saya ngasih tahu ini ada surat ya dari Mr. V ya, saya nggak usah sebut namanya ya. Ya sudah bilangnya sudah terima saja. Ini kan somasi yang langsung ya diterima ya, offline gitu kan. Ya sudah, tapi banyak sekali sekarang somasi-somasi yang berseliweran, bahkan somasinya lewat chat WA gitu ya. Ya, saya cukup bilang saja ya sudahlah, sabar dan tabah saja. Anda menerima cobaan seperti ini ya. Saya sengaja bikin joke buat mereka biar mereka nggak stres. Jadi mereka menerima somasi seperti ini ya, saya sengaja ajak bercanda, sudahlah, terima saja. Ini adalah sesuatu hal yang harus Anda terima gitu kan. Kok bisa gitu Pak Haji? Ya terima saja, Anda dibodohin gitu. Ya ada beberapa yang saya pantau itu ya memang asli suratnya, sempat dia juga kasih ke saya kan, ya saya sempat juga confirm gitu kan, hal seperti ini ya emang benar dikirimkan ya. Selebihnya kalau dikirimkan lewat via pesan WhatsApp ya, pesan seperti berantai kayak gitu ya sudahlah, abaikan saja, cuekin lah ya. Oh gitu ya, jadi kita nggak harus nanggapi, nggak harus baper juga. Jadi kalau somasi itu ya sudahlah gitu loh.
Ya kan, kadang kan orang ini gimana, saya sudah disomasi ini, nanti dibawa nggak nih, dibawa nggak ke jalur hukum, dia mau datang ini Masih sama pengacara. masih sebatas somasi kan, belum panggilan sidang Iya. kan. Iya. Ya Ya, sudah itulah. oke. Ya kita nggak ini ya, kita jadi mungkin jangan berhenti untuk edukasi teman-teman. Mudah-mudahan apa yang Oke. sudah malam ini kita buat ya, ada ditemani juga dari si Abang ini ya, rekan sejawat saya dari Bang Medi juga, mudah-mudahan membuka mata teman-teman semua bahwa tidak seseram yang mereka pikirkan, yang mereka gambarkan, diilustrasikan sama mereka. Kadang ilustrasi yang dari pikiran mereka yang membuat semuanya itu tambah seram. Yang tadinya cuma Oke. biasa saja, kirim-kirim somasi dan sebagainya, tapi mereka berpikirnya udah traveling kemana-mana. Akhirnya Iya. mereka terjebak dengan pikiran mereka sendiri. Oh, besok saya kayaknya ini akan dijemput nih. Banyak kan akan dijemput polisi Iya, lah, lebih iya, parah lagi, ada benar-benar, dijemput iya. polisi, itu lebih Iya. parah lagi. Iya. Oke. Oke. Jadi kesimpulannya semua somasi masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Kalau mau baca, kalau enggak gitu ya. Itu ya Pak Haji ya. Ya, Yang kalau penting nggak ada berpengaruh itu dalam aja. hidup gitu ya. Oke. Ya. Oke Pak Haji, masih ada lagi ini sebelum kita turun dari Pak Rangga juga, mau ada yang disampaikan atau kita sudahi aja? Kalau Pak Rangga saran mungkin masih ada? saya, izin menambahkan Bang Haji, Boleh. saya pun juga korban pinjol Bang Haji. Sering didatangi orang timur, sering dikirimkan somasi. Ya nggak apa-apa, saya pura-pura budak, pura-pura buta aja Pak Haji. Saya hadapi. Bahkan kalau dia ngotot, saya bilang panggil legal corporate kamu datang ke depan pagar rumah saya. Kamu mau ngakalin ke ranah pidana, saya akan datang, gak usah dijemput. Saya temani kamu. Saya bilang gitu Pak Haji. Bukannya saya sombong, mohon izin Pak Haji. Iya. Dan kalau memang kamu mau menggugat saya secara perdata, saya tunggu relas panggilan sidang. Tolong foto, saya datang. Oke. Saya pasang badan, saya bilang. Ya, akhirnya dia lembut juga Pak Haji. Mungkin kepikiran orang gila yang dihadapin kan. Nggak ada solusi kan. Sedangkan dia butuhnya cuan. Karena ada insentif dari nilai tagihan yang mereka dapat dari kita gitu. Ya, betul. Intinya obatnya, dekatkan diri kepada Tuhan Pencipta atau Allah. Lebih banyak komunikasi dengan anggota keluarga, istri, anak, ibu. Jadi itulah yang menjadi kekuatan kalian, kakak-kakak, abang-abang. Itu hanya pikiran atau asumsi. Jadi menguatkan ya diri kalian sendiri. Kalau kalian mentalnya sudah jadi, sudah kekeh, saya harus hadapi. Ya pasti dihadapi. Itu sih obat. Ya, juga izin menambahkan mungkin tadi Abang ini Boleh. bilang ya dengan keluarga, tapi yang satu lagi ya, mungkin kita harus lebih jujur lagi dengan pihak keluarga. Ada yang memendam, nggak jujur kan? Betul. Kita sudah Saya sering berusaha. menemukan Bang. Jadi kita harus jujur lah apa adanya. Nah ini kemarin baru aja datang persis Oke. ke kantor saya, ya seorang mahasiswi, ya, mahasiswi Fakultas Hukum loh. Pak saya udah terjebak gini-gini, tapi mama saya nggak tahu, ngomong sekarang juga harus ngomong ke mama kamu. Enak aja kamu kan, minjem alamat di sini, kamu ngekos, yang ditagih nanti mama kamu di Uber. Ngomonglah ke mama kamu apa adanya. Kalau kita sudah pinjam, jujur itu lebih enak, lebih lega. Akhirnya ketika kemarin saya hubungi lagi, Pak, alhamdulillah saya lega Pak, saya sudah ngomong ke mama saya. Nah itu poinnya, bener kan? Itu aja sih tambahannya. Oke, sebenarnya masih banyak yang mau saya perbincangkan sama Pak Haji, tapi karena waktunya sudah tidak mencukupi lagi, ini sudah 11:30, ini sudah cukup luar biasa kalau kita live-nya Pak Haji. Siap. Ya, kalau saya sih dalam sejarahnya saya live ini sudah durasi yang paling panjang kalau untuk, tapi biasanya di TikTok saya ngoceh-ngoceh nggak nentu gitu kan. Iya siap. Oke, tapi nanti kita bentuk lagi waktunya Pak Haji, kita live di Siap. YouTube ya, kita edukasi Boleh. lagi. Nanti buat teman-teman bisa juga ngikuti YouTube Pak Haji Jamal dan YouTube saya juga boleh, dan di follow juga akun dari Pak Haji Jamal sama akun dari Pak Rangga Gar@Partner ini. Siap. Ya mungkin Siap, mungkin siap. untuk penutupan saja Pak Haji, mungkin saya rindu karena saya sering dengar gini, ada doa-doa terakhirnya Pak Haji. Ya siap. Oke. Jadi saya mendoakan teman-teman semua ya dimanapun berada yang saat ini sedang live di TikTok, Bang Medi,
juga kawan-kawan dimanapun berada, mungkin yang sedang tidak menonton sekalipun, ya saya mendoakan teman-teman semua yang saat ini sedang sakit, semoga Allah sembuhkan sakit kalian, Allah angkat sakit penyakitnya, teman-teman semua yang saat ini sedang bingung, masalah datang silih berganti, baik itu masalah pinjol ataupun masalah lainnya, semoga Allah angkat masalah kalian, Allah memberikan keringanan untuk kalian melangkah, kalian diberikan kelancaran dalam beraktivitas, diberikan kemudahan, kalian dijauhkan dan diluputkan dari setiap mara bahaya dan malapetaka yang akan menimpa kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Rabbi. Amin. Oke, Pak Haji, Pak Rangga semuanya. Siap. Ya, jadi Izin follow Bang Haji. Saya sudah follow Bang Haji ya. Siap Pak Rangga, siap. Terima kasih banyak. Sehat selalu buat Pak Rangga dan keluarga. Semoga sukses ke depannya. Amin. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih Bang Haji. Bang Medi, sukses ya. Terima kasih banyak untuk invite-nya malam ini. Salam hormat Bang Haji. Assalamualaikum Bang Medi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.